Hari ini aku mau masak tempe ya, karo udang. Ya, udang lada garam karo tempe cabai hijau. Ini bahannya tak liatin ya teman-teman, ini tempe. Ya, tempe cabai hijau itu bahannya. Nah, ini udangnya. Ini bumbu-bumbunya ya, aku pakai garam ini. Ini garam ini kalau teman-teman yang darah tinggi ya, aku liatin ya. Tuh, kalau teman-teman darah tinggi pakai ini enggak apa-apa. Ini bumbunya sama ladanya. Ini bumbu-bumbunya ya teman-teman. Bawang merah, bawang putih. Ini karena aku pakai cabai hijau. Ini cabai merahnya buat udang. Ya, udang lada garam. Nah, ini daun. Ini tak panjangin. Ya, ini daun apa? Serai karo daun kencur. Ya, ini bumbunya. Kita lihat ya. Aku nggak iklan ya, tapi teman-teman biar ini lah. Ini ya teman-teman, biar teman-teman lihat semua. Ini bumbu-bumbunya yang aku pakai. Jadi hari ini aku mau masak tempe. Ini tempe cabai hijau ya, karo udang lada garam. Itu ladanya. Aku ladanya pakai lada bubuk ya. Ini fresh semua ya teman-teman, lihat ya. Nah, aku majuin dikit biar teman-teman lihat. Tuh ya, gini ya teman-teman. Inilah bahan-bahan yang aku pakai ya, biar teman-teman lihat. Nih fresh semua. Ini tempenya aku pakai separuh ya, yang separuh kemarin tak bikin sambal tempe ya teman-teman. Ini satu papan tak bagi dua. Ini juga udangnya cuma seperempat, udang setengah dibagi dua. Ini udah tak bersih. Udangnya kecil-kecil gini teman-teman. Kalau teman-teman dapat udang yang bagus ya, gede-gede itu, udangnya kecil tuh ya, nggak apa-apa. Nanti aku kasih tepung ya. Pintar aja, mau digoreng tak kasih tepung. Tuh komporku lagi gasnya habis, jadi nanti aja. Ini bahannya bawang merah, bawang putih. Bawang putih banyak karena aku mau bikin udang garam. Ya, nah ini jeruk ya teman-teman. Itu jeruknya untuk menghilangkan amis dari udang. Tadi sudah kucuci juga pakai jeruk sama garam. Ya teman-teman, udangnya itu bersih ya. Tak cuci pakai jeruk, udang sama garam biar apa namanya hilang itu amis-amisnya ya. Bumbunya bawang merah, bawang putih ya, jeruk, cabai hijau karena aku bikin tempe cabai hijau jadi cabai hijau. Kalau teman-teman bikin tempe cabai merah ya silahkan. Cabai merah ini nanti buat udang aja ditabur. Anakku kan enggak mau pedes. Itu serai ya teman-teman, batang serai, daun serai sama daun kencur ya. Ini santannya aku pakai ini semua ya. Aku nggak jual merek ya teman-teman, tapi aku tunjukin aja ke teman-teman, nggak apa-apa. Aku nggak dibayar iklan tapi nggak apa-apa. Ini garamnya yang teman-teman bilang ya, ini garam ini bisa untuk garam diet ya. Ini tulisannya ya, ini ya teman-teman yang aku tunjukin ke teman-teman. Ini garam kesehatan. Kalau teman-teman yang apa darah tinggi ya, yang ada darah tinggi pakai ini ya. Itu aku tunjukin ke teman-teman aja supaya teman-teman tahu ini ladanya. Ini ya biar garamnya kelihatan. Nih lah masakan hari ini ya teman-teman. Aku masak tempe cabai hijau karo udang lada garam. Ini bumbu-bumbunya teman-teman sudah lihat kan. Nah, bawang merah, bawang putih ya. Ini ladanya. Gak apa-apa aku tunjukin merek kayak ini aja aku pakai ya teman-teman. Kalau mau pakai merek lain silahkan, aku nggak iklan, cumaan teman-teman aku nunjukin aja ke teman-teman ya gitu. Saya tak mau juga ke sini aja teman-teman biar agak kelihatan ya. Oh gini biar kelihatan semua, nggak motong ya. Oh gini ya teman-teman, ini bahan-bahan yang aku pakai untuk masak tempe cabai hijau dan udang lada garam. Nanti tinggal tambah gula. Gulanya belum tak buka, gulaku habis. Jadi masih di plastik belum tak buka. Nanti kebesaran teman-teman tahu gula kan, gula pasir sedikit. Ya jadi nanti udangnya ini dikasih tepung ya teman-teman. Terus nanti dikasih bawang putih sedikit, terus sama garam, namanya ya udang lada garam. Kasih garam, tepungi. Teman-teman bisa pakai telur satu, bisa enggak, aku nggak usah
Ya, air aja dikit teman-teman, terus digoreng. Nah, nanti taburannya bawang putih sama cabai merah itu ditabur atasnya aja. Sudah cabai nggak usah dicampur. Kalau teman-teman yang mau pedes ya cabai silahkan dicampur. Diulek ya nggak apa-apa. Dipotong kayak gitu. Ya lah, nanti tempe dikasih cabai hijau, bawang merah, bawang putih, cabai hijau. Kasih santan ya teman-teman, itu santan. Aku pakai santan kara ya. Ini tempe ini kesukaanku. Karena aku juga suka teman-teman ya, sayur tempe cabai hijau itu enak, sayur kampung, kami nyaman, enak ya. Dulu aku kecil kalau aku pulang kerja itu ya teman-teman, waktu aku masih gadis tuh mau pulang kerja itu aku ini beli sayur tempe. Mamaku kan gak boleh makan daging, jadi aku beli sayur tempe sebungkus itu waktu itu berapa ya, 2000 kalau nggak salah, berapa tahun yang lalu. 2000 masih berarti teman-teman waktu itu ya, tahun 80-an lah, 82, tahun 82 kan masih kecil, masih kerja. Jadi aku kalau pulang beli nasi tempe itu wis, nasi bikin sendiri pakai rice cooker ya teman-teman ya, kayak gitulah. Di kampung udah makan ini sama kerupuk. Wis mantep ya. Sekarang di sini di Jakarta susah, aku temen-temen aku bikin aja sendiri, nyari susah sayur begitu, namanya sayur kampung ya. Dulu ceritanya teman-teman ya, itulah teman-teman. Sekarang masih di Instagram ini masih berseliweran ini investasi ya teman-teman. Investasi ini hati-hati teman-teman, perlu pelajari dulu ya, karena banyak asumsi palsu, nanti terkena ya teman-teman. Kadang kan investasi yang nggak jelas-jelas itu sama dengan investasi hantu ya toh. Kadang keamanannya tidak dijamin ya. Kadang memang kan dikemas manis ya teman-teman, seolah-olah enak, seolah-olah nyaman, tapi kita nggak tahu ya dah. Teman-teman hati-hati kalau teman-teman yang duitnya sedikit ya, investasi dipikir-pikir dulu, dipelajari dulu ya. Jangan investasi yang trending kayak gitu kan, itu sama dengan juga investasi hantu ya teman-teman. Kita nggak tahu ya, kalau teman-teman tidak bisa menjalankan nanti dicaplok hilang kayak gitu ya teman-teman. Pelajari dulu lah ya teman-teman, jangan sampai teman-teman sistem ini kan dibangun ya teman-teman, jadi susah juga. Jangan kita ini ya, sistem yang rekayasa itu kan dibangun dengan keserakahan ya teman-teman. Jangan sampai kita itu serakah, sehingga keserakahan itu teman-teman menjebak kita ya, menghabiskan duit kita ya. Kita harus tahu tekniknya ya teman-teman, jadi jangan terlalu serakah lah gitu. Kalau kita serakah nanti menjebak ya teman-teman. Nah, investasi itu investasi yang benar ya teman-teman, yang nyata gitu loh ya teman-teman, seperti emas ya. Teman-teman beli emas itu kan akan naik terus teman-teman, nggak bakal turun. Aku ingat dulu sebelum 98 itu emas segram itu 30.000 ya. Kalau aku waktu itu mamaku sempat beli anting ya, anting itu emas kan 70% teman-teman, harganya 12.000 ya. Emas batangan itu cuma 30.000 sebelum krisis moneter ya. Terus aku waktu ke Jakarta itu mas cuma 200.000. Sekarang mas sudah 1.900.000 lebih, 1 juta lebih teman-teman. Kemarin malah sempat naik hampir 2 juta lebih malahan orang bilang, yang bulan-bulan kemarin teman-teman, yang orang lagi nyerbu emas ya. Tuh, kalau teman-teman investasi yang jelas aja ya teman-teman, seperti emas gitu kan jelas ya. Dolar ini juga kan naik terus teman-teman. Dulu dolar itu kalau nggak salah 2.200 itu, zaman dulu tahun 80-an. Dolar itu sampai terakhir krisis moneter itu 17 ribuan teman-teman ya. Jadi dolar juga bisa, karena dolar ini tetap masih kuat teman-teman ya. Orang bilang mau melawan mata uang Cina itu loh ya, tapi enggak. Aku rasa dolar ini tetap kuat teman-teman ya. Teman-teman bisa invest yang ke situ ya.
Terus invest saham juga boleh ya teman-teman. Tapi saham itu juga kan bisa, pasar saham kan juga bisa rontok ya teman-teman, juga harus hati-hati ya teman-teman, kayak gitu. Jadi teman-teman invest yang bener lah, yang ada, yang berwujud properti itu juga kan naik terus teman-teman. Properti dulu, properti itu NJOP-nya aku ingat ya teman-teman, dulu rumahku yang di Batu Ampar itu NJOP 1 juta lebih. Sekarang sudah hampir 3 juta teman-teman NJOP. Itu kan rumah masuk kampung ya. Kalau teman-teman rumah pinggir jalan itu kayak tempatku yang aku tempat ini ya, itu rumah pinggir jalan itu NJOP sudah 6 juta teman-teman. Dulu 3 jutaan. Jadi waktu aku beli tanah ini ya teman-teman, yang aku pakai sekarang ini di Jakarta Timur ya teman-teman, aku tuh waktu itu beli NJOP-nya hampir 4 jutaan lebih lah. Sekarang udah 6 jutaan teman-teman. Itu juga bisa teman-teman, properti ini akan naik terus teman-teman ya. Kalau teman-teman invest properti juga nggak bakalan turun. Kalau teman-teman nggak pakai bisa dikontrakin ya teman-teman. Aku punya rumah yang di Batu Ampar itu teman-teman, nggak aku pakai, dulu kan bekas rumahku lama. Nah akhirnya aku kontrakin gitu teman-teman. Kalau memang mau invest ke tanah rumah bisa teman-teman. Jadi aku dulu kan punya rumah yang dulu pertama aku ke Jakarta tuh ya teman-teman. Sebagian udah aku jual, tapi sebagian aku kontrakin. Tadinya kan buat kos-kosan teman-teman, yang kos itu kurang bener, yang jagalah teman-teman, kan biasa kurang jujur, yang jaga itu jadi kurang bener. Akhirnya teman-teman aku sekarang separuh ku jual, sebagian masih ku kontrakin. Kalau teman-teman mau beli atau mau kontrak silakan hubungin aku ke WA ya teman-teman gitu. Terus teman-teman apa namanya, NJOP tanahnya akan naik terus, nggak bakalan. Dulu temanku waktu aku masih dagang ya teman-teman, ada satu teman sebelahku, dia mau beli rumah 2 lantai waktu itu tahun berapa ya, sebelum COVID, 2010 2012 lah kalau nggak salah. Rumah 2 lantai itu harganya 650 teman-teman, tahun 2012-an. Sekarang rumah 2 lantai itu 1 M lebih dan teman-teman ya. Waktu itu temanku tuh mau beli, aku bilang udah kamu beli aja, itu murah. Tapi dia apa namanya, dia mikir-mikir mungkin yang gimana, aku juga nggak tahu. Dia rapat keluarga, kakaknya nggak setuju dia beli kayak gitu teman-teman. Aku sudah bilang itu kamu nggak bakalan bisa beli lagi ya, mumpung kamu masih sendiri. Dia kan waktu itu belum nikah teman-teman, jadi dia masih sendiri. Aku saranin kamu invest aja ke rumah. Nanti kalau kamu nikah, kamu nggak usah ngontrak, nggak mungkin kamu ikut kakakmu terus kan. Biasa kan waktu itu masih tinggal sama kakaknya, karena masih gadis tinggal sama kakaknya. Udah aku saranin, itu rumah murah, kamu cepet beli. Dia waktu itu punya duit 150 juta. Aku bilang kamu duitnya 150 juta itu buat DP, sisanya kamu kan bisa KPR. Karena dia kerja teman-teman, kerja suster ya, suster di rumah sakit besar lah, terkenal tuh, rumah sakit orang kaya ya, nggak usah aku sebutin. Nah terus aku suruh beli, dia nggak berani karena kakaknya nggak setuju. Ya sudah, akhirnya dia nyesel, dia ketemu aku, dia nyesel, dia nggak bisa beli lagi. Ya nggak bisa beli lagi. Sekarang rumah udah 2 lantai itu 1 M lebih, dan 1 M2, 1 M3 teman-teman, yang letaknya bagus ya. Kalau sembarangan ya murah ya. Yang di Jakarta ya teman-teman, di Jakarta kota ya, bukan di pelosok-pelosok sono, bukan yang di arah Bekasi Depok. Kalau arah Bekasi Depok masih murah ya teman-teman. Harus kalau lokasi investasi itu teman-teman harus investasi yang strategis ya, yang bagus, karena kan tetap laku. Kalau terlalu mojok-mojok nanti kurang laku, dijual nggak laku, dikontrakin juga nggak laku, berarti repot ya. Jadi teman-teman kalau memang mau invest rumah tanah, harus lokasi yang bagus gitu teman-teman. Itu akan naik terus, apalagi tengah kota itu ya. Jadi invest lah teman-teman yang teman-teman yang kota ya, yang berguna, yang jelas ya, jangan investasi
hantu yang nggak jelas. Kadang juga tiba-tiba ada orang kemarin cerita dia masukin apa duit gitu loh teman-teman, kripto apa-apa gitu, tiba-tiba 5 hari hilang. Ya teman-teman, ya kayak gitu, itu kan invest hantu yang nggak jelas-jelas. Ada satu artis itu juga ngomong teman-teman, dia bilang kalau investasi harus investasi yang jelas ya. Kalau yang belum jelas, hantu-hantu gentayangan itu susah teman-teman ya. Ya nggak apa-apa teman-teman, kalau memang mau pelajari silahkan ya, ini saran aja. Kalau teman-teman investasi seperti emas, seperti properti ya teman-teman, seperti tanah ya, tanah emas itu kan juga terus naik teman-teman ya, kayak gitu, itu nggak bakal turun, itu terus naik karena tanah sekarang kan terbatas. Apalagi nanti kan dari BPN tuh ya teman-teman, itu kan nanti batas tanah itu akan dikurangi, jadi SHM tanah ini nih, apa namanya, nanti terbatas teman-teman. Seorang yang memiliki surat-surat itu loh kayak gitu ya. Mak kalau teman-teman itu harus suratnya benar ya teman, legalitasnya benar gitu. Nanti akan terbatas ya kan, dunia ini kan maju, orang kan nambah, orang kan menikah punya anak, sedangkan batas tanah ya segitu aja ya teman-teman. Tanah itu kan nggak bisa, kalau batas misalnya kita batas dari Jakarta sini ke Jakarta sini, batasnya ini, dari kota ini ke kota ini, dari desa ini ya batasnya itu kan nggak bisa melebar, sedangkan penduduk kan banyak gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman invest yang benar ya teman-teman. Kalau invest yang nggak benar itu yang teman-teman, yang dibangun oleh sistem yang rekayasa itu menuju keserakahan, itu bisa-bisa teman-teman jatuh ya, bisa-bisa hilang ya teman-teman. Kan sekarang banyak juga kekacauan digital ya, digital ini juga ada kekacauannya, ada hacker itu loh teman-teman, kayak gitu. Kacauan digital AI ini kan makin lama juga orang makin pinter ya teman-teman, banyak hacker gitu tuh, sehingga itulah yang merubah sistem-sistem itu teman-teman, kayak gitu ya. Jadi teman-teman jangan terlalu serakah lah, sudah apa yang Tuhan berikan kita bersyukur aja gitu ya teman-teman. Karena pasar saham juga bisa rontok ya kan, sekarang pengangguran juga merajalela ya. Nah, kalau investor panik teman-teman, bank panik, kredit macet ngopo ya teman-teman. Jangan asumsi palsu yang belum teruji ya, belum jelas, belum teruji itu ya. Investasi yang nyata aja lah teman-teman ya, kayak gitu, seperti emas, seperti perak juga bisa, properti, tanah yang nyata-nyata aja, yang teman-teman bisa langsung dimanfaatkan, yang ada barangnya ya teman-teman ya. Kalau yang belum jelas hantu-hantu gentayangan ini kita nggak tahu, teman-teman harus pelajari dulu. Aku juga masih belajar yang trading itu kan, banyak peristiwa artis itu hilang semua ya teman-teman. Itu teman-teman perlu pelajari, aku nggak begitu tahu teman-teman. Lihat sendiri di Instagram, di YouTube ya, di mana teman-teman, di itu apa namanya, Facebook ya, kayak gitu. Belajar dulu lah. Aku juga belum invest ke situ teman-teman, jadi aku masih ke sini aja yang nyata-nyata aja gitu ya teman-teman, kayak gitu teman-teman. Karena sekarang kan kekacauan digital juga, orang makin pintar, ada AI kan. Sekarang AI ini ganti AGI, lebih pintar dari AI. Robot yang mirip manusia itu, otaknya juga kayak manusia, setara kalau manusia itu baru dibangun ini sekarang. Jadi itulah, sehingga banyak hacker ini yang akan membuat apa namanya, kekacauan digital teman-teman ya. Itulah teman-teman, kita balik lagi ke sini ya, nanti nggak panjang banget ini, harus edisi khusus nih ini ya teman-teman. Saya tak majuin lah biar teman-teman, aku tak ambil tampil dulu biar bagus, nanti teman-teman pelajari sendiri ya. Siapa hanya kasih sekedar aja. Ini masakanku lagi balik ya teman-teman. Ini bahan-bahan yang aku masak hari ini fresh semua ya teman-teman, karena gasku mati, jadi aku upload hari ini masakanku seperti ini. Tahu tempe ya teman-teman, tempe cabai hijau karo udang ya. Ini bumbu-bumbunya, garamnya. Teman-teman kan tanya aku pakai garam apa? Ini garam ini karena suamiku kan darah tinggi, jadi aku pakai garam ini
Ya, aku nggak iklan, tapi ya nggak apa-apa aku tunjukin. Nah, aku pakai lada yang ini, ya, nggak iklan ya teman-teman. Aku nggak iklan, tapi nggak apa-apa kalau teman-teman mau beli merek lain ya silahkan, mau beli merek ini nggak apa-apa. Ini ya, merek yang sering aku pakai. Ya gitu ya teman-teman, nggak apa-apa. Aku sambil juga ini masukin supaya teman-teman kan suka ada pakai apa, bumbu apa, ininya apa ya. Ini sekarang aku tongolin biar teman-teman jelas ya. Aku nggak dapat apa iklan, tapi aku nggak apa-apa, aku tetap mengiklankan gratis ya teman-teman. Nih aku pakai kelapa, ini mereknya ini ya teman-teman, lihat sendiri dah, nggak usah aku sebutin. Nah ini garamnya, garam yang untuk orang darah tinggi ya teman-teman. Ini tepung bumbunya aku pakai ini ya teman-teman, lihat ya. Nah ya teman-teman, nggak usah aku sebutin ya teman-teman, asal lihat nanti sambil nggak apa-apa. Ini ladanya aku pakai lada bubuk ini, merek ini ya, bisa aku sebutin ya. Ini ya teman-teman, yang penting teman-teman lihat sendiri, inilah bahan-bahan yang aku pakai, semua fresh. Terima kasih teman-teman, gitu dulu pagi menjelang siang. Terima kasih lah semuanya, sehat baik, sehat ya. Wis, terima kasih. Pesanku teman-teman, kan investasi teman-teman dipelajari dulu gitu. Terima kasih.